di sini pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor titik-titik. Nah, di samping sini lo bisa lihat ada satu teks yang terdiri dari 6 kalimat. Nah, di dalam satu paragraf atau di dalam satu teks itu kira-kira ada berapa jenis kalimat sih? Yup, secara singkat aja gue bisa jelasin bahwa kalimat itu ada dua jenis, yaitu utama dan kalimat penjelas. Seperti namanya, kalimat utama itu bersifat sebagai, bisa dibilang sebagai ide atau gagasan ya, gagasan pokok. Jadi, dia itu adalah kepalanya kalau ibarat kayak sebuah tubuh gitu ya. Ini ada orangnya, anggap aja. Nah, gagasan utama itu, kalimat utama atau yang berfungsi sebagai ide atau gagasan utama itu adalah sebuah kepalanya. Dan kalimat penjelas itu seperti namanya, dia bersifat untuk menjelaskan. Jadi, satuan tubuh ini nih, itu digerakkan oleh kalimat utama. Nah, di sini, di samping sini ada kalimat, ada satu teks yang terdiri dari banyak kalimat. Dan di sini kita lo langsung aja baca dan tentuin mana sih kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya atau kalimat mana yang kira-kira menjadi ide atau gagasan utama. Kalimat nomor 1, keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri, meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Oke. Kalimat kedua, tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya, seperti rawon Malang dicampur dengan pecel Madiun menjadi rawon pecel. Oke. Nah, di sini kalimat pertama dan kalimat kedua ini saling berhubungan ya, saling berhubungan. Karena di sini kalimat pertama dia menjelaskan bahwa watak orang Banyuwangi di sini tuh sangat percaya diri, meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Nah, pengaruh apa nih kira-kira kayak aneka pengaruh ini tuh contohnya apa? Nah, contohnya itu dijelaskan di kalimat kedua, dijelaskan bahwa ya contohnya aja kayak rawon Malang dicampur sama pecel, jadinya rawon pecel kayak gitu. Oke, lanjut ke kalimat ketiga. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Oke, di sini gue bisa bilang bahwa kalimat ketiga ini nggak ada sambungannya dengan kalimat kedua. Jadi kalimat ketiga nggak menjelaskan kalimat kedua dan juga nggak menjelaskan kalimat pertama. Kita lanjut lagi kalimat keempat. Sinkretisme budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh beragam suku. Nah, di sini dia juga merupakan penjelas ya. Di sini gue bisa bilang bahwa ini adalah penjelas dari kalimat ketiga, karena di kalimat ketiga ini dia bilang, si tulisan ini berkata bahwa di sini orang Banyuwangi ini sangat terbuka menerima budaya luar. Nah, budaya luar ini juga bisa dibilang sebagai sinkretisme budaya. Jadi apa sih maksudnya contoh budaya luar nih? Contoh budaya luar yang ada di Banyuwangi itu apa? Dijelaskan di kalimat keempat. Nah, dijelaskan di kalimat keempat, contohnya tuh apa, kayak gitu. Lanjut ke kalimat kelima, kedatangan beragam suku bangsa untuk tinggal menetap di Banyuwangi antara lain dimulai pada penjajahan Belanda. Nah, di sini gue bisa bilang bahwa kalimat kelima ini sedikit agak menjelaskan kalimat keempat, karena kalau lo bisa baca di sini kan kalimat keempat dibilang bahwa karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh beragam suku. Nah, kalimat kelima di sini menjelaskan nih beragam suku yang kayak gimana nih yang tinggal di Banyuwangi. Nah, dijelaskan bahwa di sini beragam suku bangsa tinggal menetap di Banyuwangi antara lain mulai pada penjajahan Belanda. Jadi bisa disimpulin bahwa si orang-orang di sini tuh yang mulai dari penjajahan Belanda udah mulai pada datang tuh gitu. Jadi yang kalimat kelima ini menjelaskan kalimat keempat. Dan kalimat keenam masih ada kaitannya dengan kalimat kelima, karena di sini kata pertamanya ada Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari Jawa dan Madura. Nah, dia menceritakan gimana caranya si Belanda ini bisa datang ke Banyuwangi, yaitu mendatangkan buruh perkebunan. Nah, jadi di sini kalau lo perhatiin dari tadi, dari kalimat 1 sampai kalimat 6, ada satu kalimat yang dia tidak menjelaskan kalimat sebelumnya dan juga dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Nah, di sini ada kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 ini dia berdiri sendiri, artinya dia nggak dijelasin ya, maksudnya nggak dijelasin dari kalimat, bukan merupakan penjelas dari kalimat yang nomor 2. Dia membuka
topik baru intinya kayak gitu ya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu lo bahwa kalimat ketiga ini adalah kalimat utama dari paragraf di sini. Kenapa? Kalau lo bisa lihat nih, gue hapus dulu ya. Nah, di sini kalimat ketiga ini kan dia bilang orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Nah, di kalimat ketiga ini dia dijelaskan lagi nih budaya luar seperti apa yang diterima orang Banyuwangi. Dia dijelaskan oleh kalimat 1 dan 2 dan juga dijelaskan lagi kalimat 4, 5, dan 6. Jadi, kalimat nomor 3 merupakan kalimat utama paragraf di sini karena dia berdiri sendiri dan merupakan ide atau gagasan utama pengembang kalimat-kalimat sebelumnya dan yang sesudahnya. So, kita udah dapet ya jawabannya, yaitu kalimat yang nomor 3.